Masalah tafsir, Ibnu Abbas ngasih tafsir. Yang tanya masalah syair, Ibnu Abbas bisa menjelaskan syair-syair. Yang pengen belajar bahasa Arab, Ibnu Abbas bisa menjelaskan dengan penjelasan sebagaimana seorang ahli bahasa. Mereka mengambil ilmu dari satu lembah yang sama. Nah, kelebihan semacam ini pernah ditanya oleh seseorang. Ya Ibnu Abbas, bimadza tanalul ilma? Anda kok bisa dapat banyak ilmu itu, caranya gimana? Lalu Ibnu Abbas menyampaikan, bilisanin sa'ulin wa qalbin aqulin wa bibadanin ghairu malulin. Coba diulang. Bilisanin sa'ul wa qalbin aqul wa badanin ghairi malul. Saya bisa mendapatkan banyak ilmu, satu, karena lisan yang banyak bertanya, sehingga gak paham terus tanya ke guru. Itu salah satu cara dan metode untuk bisa dapat ilmu. Yang kedua, wa qalbin aqul, dan pikiran yang selalu saya ajak untuk merenung. Pikirannya gak berhenti untuk mikir. Kan ada banyak orang ya, capek mikir, ada gak Pak? Sehingga dia gak mau belajar karena apa? Capek mikir. Sebab mikir itu capek. Wa bibadanin ghairi malul, dan dengan fisik yang tidak pernah merasa bosan. Sehingga walaupun sudah belajar, pengen belajar lagi, terus seperti itu. Demikianlah keistimewaan Ibnu Abbas. Baik. Di kesempatan ini kita mengingatkan tentang Ibnu Abbas, karena salah satu di antara metode belajar agama menurut Ibnu Abbas adalah dengan cara bertanya. Dengan cara bertanya, dari situlah Ibnu Abbas bisa mendapatkan banyak ilmu. Selanjutnya jamaah, dalam bertanya itu ada adab yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kalau bertanya, jangan bertanya sesuatu yang mustahil terjadi. Misalnya, Pak, kalau kita ada di bulan, itu sholatnya menghadap kemana Pak? Kan kiblatnya ada di bumi, nah, kita ada di bulan. Andaikan kita sampai di bulan, sholatnya menghadap kemana? Kamu sampai bulan dulu, baru nanti tak kasih tahu jawabannya. Bertanya seperti ini boleh nggak? Nggak boleh. Karena sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau mustahil terjadi atau masih terlalu jauh dalam bayangan manusia untuk terjadi, maka yang kayak gini nggak perlu ditanya. Dah. Contoh yang lain, misalnya orang tanya, kambing sama anjing kalau kawin terus beranak, itu anaknya halal atau haram? Coba kawinin dulu, kalau menghasilkan anak saya kasih jawabannya. Bisa nggak? Hah? Wallahu a'lam. Dokter hewan mungkin yang bisa jawab ini. Ketika kromosomnya beda, ya nggak mungkin dia bisa membuahi. Sehingga anjing sama kambing kawin, ya nggak mungkin. Yang bisa dimakan. Maka dalam posisi ini pertanyaan manusia nggak usah ditanyain. Yang kedua, ketika bertanya bagian jamaah, ketika bertanya sebenarnya jawabannya itu pengen disetting. Boleh kan? Kamu ini bertanya atau dikte? Kalau kamu sudah bilang boleh, ngapain kamu tanya? Sehingga dia berharap ustadznya bilang boleh, ustadznya bilang nggak apa-apa. Kan nggak apa-apa ustadz, boleh kan? Nggak apa-apa kan? Bolak-balik seperti itu dia. Mengesankan kalau sebenarnya dia itu keberatan kalau dikasih jawaban nggak boleh. Ketika ustadznya bilang nggak boleh, saya nggak percaya jawabannya. Terus ngapain kau tanya? Pernah ada jamaah yang tanya, kemudian saya kasih jawaban. Nggak benar itu jawaban kayak gitu loh. Ngapain kamu tanya? Nanti saya tanyakan ke ustadz yang lain. Ya monggo silakan. Kamu tanya, dikasih jawaban, nggak terima. Kemudian pengen ditanyakan ke tempat yang lain. Ini nggak sopan. Kadang disampaikan nggak terimanya itu di depan yang bersangkutan. Hormatilah orang yang memberi jawaban ini. Ibarat Anda meminta sesuatu lalu dikasih.
Mungkin dikasih duit cuma 2.000, 5.000. Hargai pemberian itu. Dengan cara apa? Sampaikan terima kasih. Walaupun bisa jadi Anda nggak berharap senilai ini. Saya berharap 10 juta, cuma dikasih 2.000. Terlalu jauh selisihnya. Ya, misalnya menyodorkan proposal untuk sebuah program tertentu dan Anda perlu dana misalnya. Cuma dikasih 3.000, cuma dikasih 5.000. Saya berharap lebih, tapi penghargaan kepada yang memberi, kita tetap mengucapkan apa? Terima kasih, jazakumullahu khairan. Walaupun nilai yang dia berikan sedikit. Bertanya juga seperti itu. Ketika Ustadz ngasih jawaban, boleh, nggak apa-apa. Alasannya apa Ustadz? Capek. Capek ngasih penjelasan ya. Sehingga beliau cuma jawab apa? Boleh, nggak apa-apa. Kadang ngejar alasannya. Kalau nggak dikasih alasan saya nggak mau. Ya sudah, cari yang lain saja. Jangan cari di sini. Sebab beliau tidak mengundang Anda untuk bertanya, tapi Anda punya sesuatu yang ingin Anda tanyakan. Banyak sekali jamaah yang kadang dia dikasih jawaban dengan jawaban ringkas itu nggak terima. Kalau nggak terima, ya nggak usah ngomong di depan orangnya. Hargai pemberian, dan kalau Anda ingin dapat yang lebih, silakan bertanya di tempat yang lain. Orang ini tidak bertanggung jawab terhadap kasus kamu. Kamu punya kasus, apakah beliau harus bertanggung jawab? Tidak. Sehingga dalam posisi ini Anda tidak boleh memaksa orang yang ditanya untuk memberikan jawaban yang membuat Anda puas. Artinya saat Anda tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan diri Anda, dia tidak harus memberikan jawaban tambahan. Dan yang ketiga, kalau bertanya, tahu waktu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau itu pernah datang ke rumah salah seorang sahabat senior di siang hari. Setelah sampai di rumahnya, tidak dodok pintu. Kenapa? Karena beliau tahu ini jam istirahat. Maka Ibnu Abbas tidur di depan pintu. Sampai ketika jam waktu sholat asar, baru orangnya keluar melihat ada Ibnu Abbas sedang nunggu di depan. Masya Allah, Ibnu Ammin Nabi, putra dari paman Nabi SAW, sepupu Rasulullah SAW seperti ini. Kenapa tadi Anda tidak ngetuk pintu? Tapi Masya Allah, Ibnu Abbas dengan tawaduknya menyampaikan, aku tidak ingin ganggu Anda, karena ini waktunya untuk apa? Istirahat, tidur siang. Maka mohon hargai waktu masyarakat. Ada waktunya orang tidur siang, ada waktunya orang istirahat malam, ada waktunya orang untuk makan, ada waktunya orang untuk sedang ngobrol dengan yang lain. Jangan dipotong dengan bertanya. Pak Ustadz lagi makan ya? Boleh nggak saya tanya Ustadz? Udah tahu Ustadznya lagi makan ditanya. Bapak nggak makan? Saya sudah Ustadz loh. Dia sudah makan, Ustadznya baru giliran makan, dia kasih pertanyaan. Kira-kira sopan nggak kayak gitu? Ya, kira-kira sopan nggak? Saru ya. Tapi itu banyak di Jakarta Pak. Ini bukan keluhan ya jamaah ya. Yang nonton online barangkali, wah jangan-jangan saya ini orangnya. Jadi mohon tahu waktu. Ada muridnya Imam Malik yang belajar kepada Imam Malik kurang lebih 16 tahun. Sangat terkenal beliau. Siapa namanya? Siapa namanya? Abdurrahman bin Qasim. Abdurrahman Ibnul Qasim. Ibnul Qasim ini setelah dia menikah, lalu istrinya hamil, beliau menyampaikan kepada istrinya dalam posisi istrinya hamil, wahai istriku, saya sudah punya rencana sejak dulu untuk belajar kepada Imam Malik di Madinah, dan saya pingin untuk segera berangkat ke Madinah. Kamu punya dua pilihan, nunggu saya pulang atau pingin saya ceraikan. Masya Allah, dua-duanya pahit ya. Masya Allah. Kalau kamu pingin, saya bisa ceraikan kamu sehingga nanti kamu bisa nikah lagi. Tapi Masya Allah, wanita soleha ini milih yang pertama, saya tunggu abang pulang. Berangkatlah Abdurrahman bin Qasim ke Madinah untuk belajar selama 16 tahun gak pulang. Abdurrahman bin Qasim itu dari Mesir. Beliau tinggalkan istrinya di Mesir, berangkat ke Madinah. Selama berapa? 16 tahun. Gak pulang.
di sini berapa lama nggak pulang? Setahun. Jadi pulang setahun sekali. Iya, pulang setahun sekali. Pas lebaran. Bisa nggak 15 tahun nggak pulang? Abdurrahman bin Qasim, beliau tidak pulang selama 16 tahun. Sampai anaknya, ini besar. Lalu tanya sama ibunya, di mana bapak? Dikasih tahu bapakmu ada di majelisnya Imam Malik. Berangkatlah anak ini bersama rombongan haji. Setelah sampai di Madinah, anak ini mencari di mana majelisnya Imam Malik, ditunjukkan. Di situ ada majelisnya Imam Malik. Merapat ini anak ke majelisnya Imam Malik. Ditanya, mana yang namanya Abdurrahman Ibnul Qasim dari Mesir? Kamu lihat di sebelahnya Imam Malik, itulah Abdurrahman bin Qasim. Anak ini mendekat, lalu salaman dengan bapaknya, kemudian merangkul bapaknya, sampai bapaknya ini mengatakan, inni ajidu syammal walad, aku mencium bau anak. Selama berapa? 16 tahun. Sabarnya luar biasa. Tapi pasca itu ketika Abdurrahman bin Qasim pulang, beliau jadi rujukan fatwa. Sehingga banyak orang yang tanya kepada beliau, gimana menurut pandangan Imam Malik tentang ini, gimana pendapat Imam Malik tentang ini. Sehingga dikodifikasi, jadilah sebuah kitab namanya Al-Mudawwanah. Al-Mudawwanah itu kumpulan fatwa Abdurrahman Ibnul Qasim ketika ditanya tentang pendapatnya Imam Malik. Baik. Nah, Abdurrahman bin Qasim itu memanfaatkan kesempatan untuk bertemu dengan Imam Malik dan banyak bertanya. Beliau itu cari kapan waktu yang paling nyaman untuk bertanya kepada Imam Malik. Dicari waktu yang paling tepat itu kapan? Ternyata Pak, waktu yang paling tepat sebelum subuh dalam perjalanan Imam Malik dari rumah menuju masjid. Di perjalanan itulah Abdurrahman bin Qasim banyak bertanya. Belum pernah aku jumpa Imam Malik kalau menjawab paling bagus, penjelasannya paling komplit, pikiran beliau seperti fresh, melebihi ketika beliau ditanya dari perjalanan rumah sampai masjid berangkat sholat subuh. Dimanfaatkan oleh Abdurrahman bin Qasim dengan tidur di depan rumahnya. Kalau Imam Malik keluar, maka ketemu Abdurrahman bin Qasim. Sampai satu ketika Abdurrahman bin Qasim ini ketiduran. Imam Malik sudah berangkat, dia masih tidur. Lalu dibangunkan oleh budaknya Abdurrahman bin Qasim. Dibangunkan oleh budaknya Imam Malik. Wahai fulan, kamu kemana saja? Tuanmu sudah berangkat dari tadi. Dikejar. Karena Abdurrahman bin Qasim tidur, gak bangun, Imam Malik sudah berangkat. Baik. Sehingga kalau bertanya, carilah waktu yang tepat. Jika yang bersangkutan misalnya sedang kebelet, jangan ditanya Pak. Orang kebelet kalau ditanya gimana Pak? Hah? Oh bahaya itu. Jawabannya bisa ngawur. Yang kedua, ngantuk. Orang ngantuk jangan ditanya. Ustadz ngantuk? Ya Ustadz. Tapi saya punya 3 pertanyaan Ustadz. Wis ngerti ngantuk malah ditakoni piye. Yang ketiga, buru-buru. Lagi buru-buru. Ini mau ngejar pesawat jam sekian. Waktunya tinggal 1,5 jam untuk menuju bandara. Sampai boarding misalnya. Tapi ditanya di jalan, gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Masya Allah. Gimana beliau bisa fokus? Kalau dalam kondisi buru-buru, dalam kondisi sedang ngantuk, dalam kondisi sedang capek, Anda tanya. Maka bisa jadi beliau kasih jawaban tidak begitu tepat. Dan bahkan mohon maaf, kadang jawaban itu dimanfaatkan oleh sebagian orang. Loh, beliau bilang boleh disebar di mana-mana. Dengan satu jawaban yang mungkin disampaikan karena enggak konsentrasi. Nah, seperti ini kadang jamaah itu enggak perhatian. Padahal sudah tahu ini lagi orangnya lagi buru-buru, biarkan, menghindar. Anda mendekat cukup salaman. Tidak perlu tanya, Ustadz ada pertanyaan, saya ada kasus mendesak. Dia juga mendesak. Pilih mana, dikasih jawaban ngawur sama tertunda. Lebih baik tertunda. Nanti Anda bisa sampaikan kepada yang lain. Terus terang, saya sendiri pernah melakukan tindakan yang tidak sopan itu. Sampai beliau marah. Salah satu guru saya ketika sudah dihidangkan makanan dan beliau mau makan. Sebenarnya saya cuma mau tanya adab makan yang sedang beliau lakukan itu. Ustadz, saya mau tanya, kamu gak lihat kalau saya makan? Udah,
diam saya. Dan beliau berhak untuk itu ya. Beliau berhak untuk seperti itu. Dan ini penting jamaah. Karena ketika kita butuh ilmu, maka hormati ilmu itu dengan cara bertanyalah di waktu yang tepat. Sehingga jangan asal memanfaatkan kesempatan mumpung lagi dekat sama ustadz. Mumpung lagi dekat, beliau lagi ngapain coba? Oh, beliau sedang fokus, sedang komunikasi sama keluarganya. Beliau sedang fokus ngerjain tugas, beliau sedang fokus kayak. Bukan memanfaatkan mumpung lagi dekat. Dan saya mau menyampaikan, guru saya yang paling dekat dengan saya, Ustadz Aris Munandar. Di antara murid-murid beliau, saya yang paling jarang bertanya. Karena beliau pernah mendoktrin saya, cari sendiri jangan tanya. Maka saya kalau punya kasus, baik pribadi maupun pertanyaan dari jamaah, sebelum saya tanya beliau, saya cari dulu. Kalau sampai udah gak ketemu, baru saya tanya. Kalau ada kasus kayak gini gimana Ustadz? Tapi kalau saya bisa menemukan, walhamdulillah. Karena saya didoktrin cari sendiri, jangan banyak tanya. Dan karena doktrin itulah yang memotivasi saya kalau punya masalah cari, punya masalah lagi cari. Sehingga tidak terlalu bergantung kepada yang lain. Meskipun sah-sah saja bertanya, tapi dengan memperhatikan adab-adab tadi. Baik. Selanjutnya, ini banyak pertanyaannya. Kalau kita suruh cari sendiri gimana? Ada beberapa masalah yang kadang kita sudah sediakan artikelnya. Di konsultasi syariah itu ajang bagi saya untuk belajar dan sambil saya tulis agar bisa jadi ya sebatas bahan bacaan bagi kaum muslimin yang lain. Dan ada banyak sekali pertanyaan dari jamaah kan yang kadang jawabannya sudah ada di situ. Maka kita sarankan coba Bapak buka youfit.com, terus tulis kata kunci, cari di situ, insya Allah semoga ada di konsultasi syariah. Tinggal dibaca. Tapi saya ingin mendengarkan langsung dari Anda loh. Sama saja jawaban di sini sama di situ sama. Yang penting Anda bisa dapat jawaban dari masalah yang Anda miliki. Selanjutnya, ketika bertanya jangan sampai ada nuansa ingin mencari pembenaran. Ini bahaya. Karena jadi niatnya sudah niat jahat. Niatnya niat jahat. Orang mencari pembenaran itu kan niatnya nggak bagus. Berarti dia apa? Memaksakan hawa nafsunya dan mencari legalitas dari narasumber, dari ustaz. Biar apa yang menjadi seleranya dibenarkan oleh ustadz, itu bahaya. Padahal selera itu adalah hawa nafsunya. Ini satu cerita yang pernah saya alami ya. Datang ke Jogja kurang lebih 5 orang. Salah satunya ustadz pendamping. 4 orang ini pengusaha, 1 ustadz pendamping. Saya nggak begitu kenal dengan ustadz pendamping ini, baru kenalan setelah selesai. Mereka bertanya kepada saya tentang akad kerjasama yang mereka lakukan. Kemudian saya jelaskan praktek seperti ini tidak boleh, alasannya kayak gini. Ya. Selesai saya memberikan jawaban. Kemudian ustadz pendamping ini merapat ke saya terus menyampaikan, sebenarnya mereka ini sudah datang ke 2 ustadz di Jakarta. Masya Allah. Pertama sudah datang ke Dr. Erwandi, yang kedua ke Ustadz Nizar. Lah kenapa ke saya? Mereka berharap antum ngasih jawaban yang berbeda. Ternyata jawabannya sama. Alhamdulillah. Andai kan saya tadi kepleset itu bahaya itu. Itu kan berusaha untuk nyeting sebenarnya. Berharap nanti punya jawaban yang sesuai dengan seleranya. Wah ini gak sopan ini, saya gak berhak untuk seperti itu. Sudah bertanya kepada yang senior, ini malah jauh-jauh datang untuk melihat orang yang gak butuh untuk dilihat lah. Bertanya kepada orang yang bukan ahlinya, Masya Allah. Saya gak layak untuk disikapi seperti itu. Dan ternyata kondisi seperti ini kadang terjadi di antara jamaah. Dia tanya ke 1 ustadz gak boleh, ustadz 2 gak boleh, ustadz 3 gak boleh. Semoga nanti ustadz yang kelima jawab boleh. Jawaban boleh itulah yang dipakai apa?
Yang dia bawa kemana-mana, Ustaz 5 boleh kok, saya pakai yang ini. Padahal kalau kita mengikuti pendapat siapapun, nanti akan dipertanggungjawabkan di mana? Di akhirat. Tidak boleh orang punya anggapan, kalau saya bertanya kepada Ustaz, lalu Ustaz ngasih jawaban, jika benar saya dapat pahala, kalau salah yang nanggung dosa. Ustaz, kok enak? Andaikan itu benar, maka manusia yang paling aman adalah orang yang bodoh agama. Karena dia nggak nanggung resiko. Untung dapat bagi hasil, rugi nggak nanggung resiko. Betul ya? Kan dia paling untung kan gitu. Dan prinsip seperti ini yang membuat orang jadi malas belajar. Padahal mengikuti pendapat siapapun, nanti dia akan mempertanggungjawabkannya di mana? Di akhirat. Baik Anda pakai pendapat A, pakai pendapat B, semua ada konsekuensinya. Nggak ada istilah nanti yang nanggung resiko adalah dia, nggak ada. Semua pasti akan menanggung resikonya. Baik. Selanjutnya, kalau bertanya, sampaikan data itu dengan terus terang dan terbuka. Jangan ada yang disembunyikan. Sebab ketika bertanya kok ada yang disembunyikan, Ustadz jadi tidak bisa memberikan jawaban sesuai kondisi real. Sudah salah paham dari awal. Karena ternyata datanya tidak lengkap. Ini kejadian juga ya, terjadi pada saya. Ada ibu-ibu Pak. Ini juga orang Jakarta ya. Orang Jakarta ini pusat masalah. Jakarta dan sekitarnya. Tangerang nggak masuk ya? Nggak masuk Ustaz. Alhamdulillah. Ada ibu-ibu ya. Beliau ngirim email ke konsultasi syariah. Terus saya buka email itu, isinya curhat tentang suaminya. Yang kalau Anda baca, Anda pasti akan mendapatkan kesimpulan ini suaminya dolim. Dan dolimnya serius. Ibu itu cuman bertanya, boleh nggak saya gugat cerai? Terus saya sampaikan jawaban, jika info yang Anda sampaikan ini benar, maka Anda berhak untuk gugat cerai. Ternyata Masya Allah Pak, email ini, jawaban ini dipakai senjata sang istri untuk nembak suaminya. Lalu dia melakukan gugat cerai, ya, sampai akhirnya suaminya ini nggak terima. Istrinya bilang ini jawaban dari Ustadz Aminur Bais. Suaminya nggak terima, dia nyampaikan ke Ustadz A di Jakarta. Nah, Ustadz A nelpon saya, dimarahin saya Pak. Kamu kasih jawaban apa? Ada kasus seperti ini kamu kasih jawaban kayak gitu. Bohong itu orangnya. Loh, saya nggak tahu. Saya bukan hakim. Kalau hakim kan ada orang berkasus satu, maka dia wajib mendatangkan pihak kedua. Jadi harus cover both side. Kedua sisi di cover, itu hakim. Tapi kalau fatwa nggak ada syarat demikian. Anda bertanya tentang istri Anda misalnya, Pak istri saya kayak gini. Saya tidak bertanggung jawab mendatangkan istri Bapak. Karena Anda bertanya minta fatwa, bukan minta keputusan. Kalau saya hakim, Bapak menyampaikan, saya harus undang pihak yang kedua, pendakwah dan terdakwa, kan gitu ya. Itu hanya di meja pengadilan. Tapi kalau fatwa beda. Maka saya sampaikan, ya, saya pahami sesuai dengan teks pertanyaan, dan saya tidak bertanggung jawab untuk mendatangkan pihak yang kedua, karena ini fatwa, bukan keputusan hukum. Makanya ada mufti, ada qadhi, dua berbeda ya. Sama-sama menyampaikan dengan ijtihad, tapi kalau qadhi punya tanggung jawab yang lebih, sebab jawaban dia itu keputusan hukum, punya kekuatan memaksa, punya daya paksa, karena dia dilindungi oleh negara. Tapi kalau fatwa mau dipakai silakan, nggak dipakai silakan. Makanya fatwa tidak ada kewajiban untuk memanggil pihak yang kedua. Baik. Ternyata Masya Allah wanita ini pembohong. Sebenarnya dia yang durhaka kepada suaminya, bukan suami yang dolim sama dia. Nah yang kayak gini Pak, terkadang mereka memanfaatkan jawaban dengan cara memanipulasi data saat menyampaikan pertanyaan. Ini jamaahnya yang curang. Ya mohon maaf kalau sampai kemudian fatwanya ketika disampaikan tidak mewakili hukum realita yang ada.
Karena data yang disampaikan tidak lengkap. Ada sebagian yang ditutupi. Ada juga Jakarta juga ini ya. Dan sekitarnya. Jawa Barat juga masuk. Ini beliau bertanya tentang masalah proyek. Jadi beliau ini vendor, kemudian dapat proyek instansi pemerintah, lalu beliau bertanya begini, Pak, kalau saya dapat proyek, boleh nggak bagi hasil? Ya, bagi hasil proyek kan boleh-boleh saja. Cuman saya jadi curiga, orang ini mestinya paham. Nggak mungkin pertanyaan segampang ini, kecuali pasti ada latar belakangnya. Terus saya tanya, bagi hasil sama siapa? Sama ordal. Orang dalam. Dalam mana? Dalam rumah, dalam masjid. Ya jangan jauh-jauh pakai jawaban secara syar'i. Tanyakan ke KPK aja cukup. Itu contoh pertanyaan yang berangkat dari orang yang tidak jujur. Sebagian datanya disembunyikan. Jangan sampai itu terjadi. Karena itulah Bapak Ibu yang kami hormati, jawaban atas pertanyaan itu tanggung jawab yang berat, amanah dari seorang ustadz. Yang punya hukum itu siapa, Pak? Yang punya hukum itu siapa? Allah. Apa dalilnya? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Terus ustadz menyampaikan hukum, betul, tapi beliau hanya menjelaskan hukum Allah, bukan hukum beliau. Sehingga seorang ustadz yang menyampaikan jawaban tentang hukum kegiatan tertentu, kasus tertentu, itu beliau sedang menyampaikan hukum Allah untuk kasus itu. Berat enggak ini, Pak? Berat. Makanya Ibnul Qayyim menyebut orang yang berfatwa itu seperti tanda tangan atas nama Allah. Ada satu buku yang beliau tulis. Saya punya buku ini 5 jilid ya, yang sudah ada tahqiq dan ta'liq dari Syekh masyhur Hasan Salman. Judulnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. I'lamul Muwaqqi'in, rambu-rambu bagi al-muwaqqi'in, bagi orang-orang yang bertanda tangan an Rabbil Alamin, atas nama Rabbul Alamin. Siapa yang bertanda tangan atas nama Rabbul Alamin? Mufti, orang yang berfatwa. Itu disebut sedang bertanda tangan atas nama Rabbul Alamin. Makanya tolong para orang yang Anda tanya tentang masalah agama itu, para mufti itu, Anda Anda sayangi yang bersangkutan dalam arti ini, kasihan ya Ustadz ini, kalau Ustadz jawabnya meleset nanti nyemplung neraka Ustadz ini. Sehingga pertanyaannya sampaikan dengan jujur, jangan ada yang disembunyikan. Kemudian Anda bertanya dengan niat yang tulus, siap mendengarkan jawaban walaupun bisa jadi tidak sesuai dengan seleranya, tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Memaksakan jawaban itu bahaya. Bisa jadi beliau memberikan jawaban A padahal kebenaran itu B. Ketika beliau tahu ini salah, bahaya. Karena beliau telah menyampaikan sesuatu yang tidak sejalan dengan hukum Allah. Wallahu a'lam. Baik. Jadi tanya jawab enggak kalau kayak gitu? Udah satu materi sendiri Ustaz. Pembukaan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas mukadimah yang disampaikan Ustaz. Alhamdulillah sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan ini waktu yang tepat ya Ustaz, karena memang judulnya adalah spesial tanya jawab Ustaz ya. Jadi mohon izin memastikan bahwa Ustaz tidak dalam kondisi buru-buru ya Ustaz. Tidak dalam kondisi kebelet ya Ustaz ya. Kalau dalam kondisi lapar gimana Pak? Sama dengan jamaahnya? Iya. Enggak, insyaallah. Semoga Allah kasih kemudahan bagi kita semuanya. Baik, jazakumullah khairan. Baik, kita coba membacakan untuk pertanyaan pertama. Mohon izin, pertanyaan tidak bisa diseleksi karena memang cukup banyak. Jadi kita pakai sistem FIFO Ustaz. First in, first us gitu Ustaz. Yang pertama datang yang itu yang dibacakan pertanyaannya Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin bertanya, apakah hukum kita bekerja di pabrik kosmetik afan? Karena kosmetik tersebut bisa digunakan wanita untuk bertabaruj.
Jazakumullah khairan Ustaz. Silakan dijawab Ustaz. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama sudah sulit kayak gini. Sebentar, saya coba merenung sebentar ya. Kerja di perusahaan kosmetik. Yang tadi boleh kasih pertimbangan, pasar kosmetik itu kan nggak bisa dipilih Pak ya. Kecuali kalau misalnya perusahaan kosmetik tempat Anda kerja membatasi yang boleh beli hanya yang pakai niqab misalnya. Ada nggak batasan kayak gitu? Nggak ada. Memang kadang kita dilema yang seperti ini. Saya sendiri terus terang ya, memberikan jawaban masalah muamalah itu kalau pakai metode tegas, haram, resign sekarang. Kan perlu mikir, di belakang dia ada anak dan istrinya yang butuh nafkah, sementara dia kerja di situ, yang itu menjadi sumber mata pencaharian dia. Sehingga jawab haram harus ngasih solusi. Terus solusinya apa Pak Ustaz? Itu beban moral ya. Mungkin kita enak saja bilang haram ya, resign. Udah selesai kan? Pelakunya yang berat kan? Tayyib. Makanya kadang perlu juga dikasih penguatan batin agar yang bersangkutan bisa lebih siap ketika harus sampai pada pilihan resign dari pekerjaan. Sekarang begini Pak, berkaitan dengan masalah kerja di sebuah perusahaan. Pada asalnya ketika perusahaan itu bergerak di bidang yang mubah, untuk produk yang mubah, maka gaji yang diterima oleh pihak karyawan hukumnya mubah. Ini pada asalnya. Dah? Selanjutnya bagaimana kalau misalnya produk yang mubah itu dipakai untuk maksiat? Maka acuannya adalah mana yang dominan. Kalau dominannya untuk yang mubah, Anda boleh bertahan. Fa innal hukma 'alal ghalib. Karena yang namanya hukum itu mengikuti yang dominan. Contoh ya. Perusahaan pisau. Pisau kalau dalam suasana aman, tenang, tidak sedang perang, dipakai apa, Pak? Sesuatu yang mubah untuk masak atau nyembelih hewan atau nebang pohon atau kegiatan mubah yang lainnya. Mungkin nggak pisau ini dipakai untuk bertindak jahat? Mungkin. Peluangnya berapa? Ada Pak, tapi kecil. Pabrik kami jual kapak, misalnya jual kapak ya. Kira-kira berapa persen kapak produk pabrik kamu dipakai untuk bunuh orang? Ya, nggak pernah ada itu kasus kayak gitu. Kalaupun ada, kira-kira ya mungkin ada Pak. Dalam prediksi kita mungkin ada, anggaplah 0, sekian persen. Baik. Jika demikian, insya Allah Anda halal untuk kerja di situ. Karena potensi untuk dipakai berbuat maksiat kecil. Yang kedua misalnya, ada produk yang hukum asalnya mubah, tapi potensi untuk dipakai maksiat besar. Potensi untuk dipakai maksiat cukup besar. Contohnya apa Pak? Misalnya, sudah Isya. Saya baru nyari contoh sambil mendengarkan azan. Sudah masuk Isya belum? Sudah. Berarti azan dulu atau gimana? Azan dulu terus lanjut kajian ya. Baik, kita break untuk mendengarkan azan terlebih dahulu. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terakhir kita tadi menyebutkan barang yang mubah tapi kemungkinan besar dominan pemakaiannya terlarang. Misalnya yang paling gampang ya, pakaian yang tidak nutup aurat tapi dijual di tempat umum. Jual di Tanah Abang misalnya ya. Pakaian wanita yang cuma sampai lutut atau lengannya terbuka dan seterusnya. Nah, kalau seperti ini Anda berada di posisi sebagai penjahit atau sebagai karyawan produsen itu dan hanya pakaian itu yang banyak, maka pilihannya adalah wah ini nanti menjual sesuatu yang dipakai orang untuk bermaksiat. Nggak boleh. Hukumnya nggak boleh. Baik. Selanjutnya, kalau kita nggak tahu Pak, dominan yang mana kita nggak tahu. Seperti kosmetik itu kira-kira kalau ditelusuri dominan yang mana? Dominan masalah atau dominan mubah? Ya? Karena ini pasarnya umum, bukan pasar yang ada jalur khusus ya. Pasarnya pasar dominan masalah atau dominan mubah. Tidak semua produk kosmetik dipakai untuk tabarruj. Ada produk kosmetik yang dia nggak dipakai untuk tabarruj. Misalnya apa ya? Serum misalnya, betul ya? Yang untuk ngobati jerawat atau ngobati apa lagi? Plak-plak yang ada di muka. Mungkin ibu-ibu lebih paham. Ini biasanya dipakai sebelum tidur. Ini dipakai setelah mandi. Meskipun ada juga produk kosmetik yang biasanya dipakai tabarruj, lipstik, terus eyeshadow, terus apa lagi? Mungkin antum hafal koleksi istrinya apa saja. Takut keceplosan. Oh, takut keceplosan. Baik. Nah, sekarang Anda bisa lihat ya, dominan yang mana produknya ini. Kalau dominan dipakai yang bermasalah, berarti Bapak ya mohon maaf, ini mungkin harus menyiapkan diri, saya sebaiknya pindah, nggak berada di situ. Jadi intinya nanti Anda lihat kira-kira dominan masalah atau tidak. Nah, dominan itu terhitung dominan kalau sudah
di sepertiga dari total penggunaan. Bukan harus 50% ke atas ya. Bukan setengah persen. Bukan setengah, sepertiga. Karena Nabi SAW mengatakan ats-tsulutsu katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Maka kalau yang masalah dominan sepertiganya atau di angka sepertiganya, Anda harus pilih untuk meninggalkannya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Pertanyaan kedua Ustaz, apakah pembayaran zakat mal dapat dibayarkan secara bertahap seperti setiap bulan Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik. Apakah pembayaran zakat mal bisa dibayarkan secara bertahap, misalnya setiap bulan? Ini ada fatwa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Beliau mengutip keterangan Imam Ahmad. Bolehkan seseorang itu membayar zakat mal dengan cara dicicil? Dan beliau menolak, la ujibu dzalik. Aku tidak menyukai praktek seperti itu. Karena berarti tertunda. Sehingga misalnya zakatnya di bulan Syawal. Zakatnya di bulan Syawal. Lalu setelah masuk waktu zakat, dia cicil Syawal 500.000, Dzulqa'dah 500.000, Dzulhijjah 500.000, Muharram 500.000. Total zakat dia 5 juta misalnya. Dicicil selama 10 bulan. Kayak gini nggak boleh. Karena berarti dia menunda pembayaran zakat. Lalu Ibnu Qudamah rahimahullah menyampaikan rincian. Namun kalau orang itu nyicilnya sebelum jatuh tempo, sebelum haul, hukumnya boleh. Sehingga misalnya zakatnya di Syawal. Zakatnya di Syawal. Zakat di Syawal biasanya kurang lebih sih 5 juta biasanya. Paling kanan kirinya 5, sekian atau sampai 6 juta. Sudah? Terus dia keluarkan dari mulai bulan Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 8 bulan. Dia cicil selama 8 bulan. 300. Seperti ini boleh. Nyicil sebelum 1 haul, sebelum jatuh tempo boleh. Tapi kalau nyicil setelah jatuh tempo nggak boleh. Paham ya? Oleh karena itu, fatwa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang orang yang bayar zakat bulanan, beliau membolehkan. Namun nanti dihitung akumulasinya. Nah, ini bisa jadi acuan terkait zakat profesi. Bagi para karyawan, baik di instansi pemerintah, BUMN maupun yang lainnya, yang di situ ada potongan 2,5% dari gaji, bisa nggak Pak itu dihitung sebagai zakat? Jawabannya bisa dengan syarat 1, yang bersangkutan sudah memiliki harta senilai 1 nisab. Itu ya. Yang bersangkutan sudah punya harta senilai berapa? 1 nisab. 2, dia berniat setiap bulan saat dipotong gajinya, punya niatnya. Sehingga misalnya gaji dia per tanggal 1 misalnya. Maka setiap tanggal 1 dia berniat bayar zakat. Karena saat dia menerima struk bukti gaji sudah terpotong 2,5%. Dia punya niat setiap awal bulan berniat zakat. Karena zakat itu harus ada niat. Sudah? Selanjutnya nanti akumulasi dari potongan tadi dikumpulin, dihitung, terus dihitung ulang saldonya. Jadi misalnya begini, si A ASN dengan gaji 10 juta, dah, dipotong 2,5%, berarti berapa? 10 juta dipotong 2,5%, 250.000, dah. Si A punya tabungan 150 juta, dia punya gaji 10 juta. Dalam waktu sebulan pengeluaran si A 5 juta. Berarti tabungan dia per bulan berapa? 5 juta. Anggaplah flat seperti ini biar memudahkan perhitungan. Baik, si A bayar zakat Ramadan tahun ini, berarti zakat berikutnya Ramadan tahun depan. Tiap bulan gajinya dipotong
250 terus seperti itu sampai masuk Ramadan berikutnya. Baik. Nah, masuk Ramadan berikutnya berapa zakatnya si A? Coba kita hitung ya. 250 kali 12 berapa? 3 juta. Oke, save dulu. Si A sudah mengeluarkan zakat totalnya 3 juta. Dicicil selama sebulan tadi ya. Baik. Saldo tabungan si A 150 ditambah 5 juta kali 12. Berapa? 150 kali tambah 60 210. 2,5% dari 210 berapa? Berapa? 5.250. Tadi si A sudah zakat berapa? 3 juta. Sementara kewajiban zakat dia 5.250. Maka dia tinggal membayar sisanya 2.250. Paham insyaallah? Baik. Ini metode zakat profesi yang benar, yang seperti ini. Syaratnya harus sudah punya tabungan senilai nisab. Kalau dia tidak punya tabungan satu nisab, para ulama sepakat zakatnya batal. Alhamdulillah baru saja terbit satu buku ya, yang saya tulis judulnya Fikih Zakat Kontemporer ya. Nanti mungkin bisa tanya ke panitia. Dan di buku itu saya juga membahas tentang masalah zakat profesi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan, sangat-sangat jelas. Semoga nanti bisa diperjelas lagi dengan membaca buku yang sudah diterbitkan oleh Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustaz. Jika kita meminjam emas, misalnya 5 gram, nanti ketika mengembalikan 1 gram dalam jumlah 5, apakah boleh atau harus dengan satuan yang sama yaitu 5 gram Ustaz? Nah, utang uang bayar uang, utang emas bayar emas. Nah, bayar utang itu tidak harus seketika. Utang 10 juta, bayarnya langsung 10 juta. Apakah harus seperti itu? Tidak. Boleh enggak dicicil 500? Boleh. Emas juga sama. Utang 10 gram, bayarnya per 1 gram. 1 gram, 1 gram, 1 gram. Boleh? Boleh. Sebagaimana utang uang, bayarnya dicicil dengan nilai yang lebih kecil. Tidak harus 10 juta langsung bleng 10 juta. Boleh 500. Sesuai kemampuan orang tersebut dan kesepakatan dengan pemberi utang. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apa hukum uang dari pengembangan dana pensiun? Gaji karyawan dipotong setiap bulan, misalnya 1 juta per bulan selama 10 tahun. Sehingga total gaji yang dipotong adalah 120 juta. Setelah masuk masa pensiun, dia mendapatkan dana pensiun sebesar 300 juta. Karena mungkin tadi 120 jutanya diputar atau diolah gitu ya Ustaz. Pertanyaan kedua, sama halnya dengan BPJS jaminan hari tua. Bagaimana hukumnya Ustaz? Proses perhitungannya kurang lebih sama dengan di atas. Syukran Ustaz. Baik. Di buku Fikih ASN dan Karyawan sempat saya bahas tentang dana pensiunan. Dan di situ kesimpulannya sebagai berikut. Pertama, uang pensiunan itu adalah potongan dari gaji karyawan tiap bulan. Jika dana itu dimasukkan oleh perusahaan tempat dia bekerja sebagai saham perusahaan, dan di beberapa perusahaan kayak gitu ya, sehingga karyawan dipotong gajinya lalu dijadikan sebagai saham di perusahaan tempat dia kerja, perusahaan tambang biasanya kayak gitu. Sudah, lalu setelah dia resign atau meninggal atau masa kerja sudah berakhir, baru dikasihkan. Nah, saat dikasihkan itu pokok plus bagi hasil tambahan, insya Allah halal untuk diterima. Karena tambahan ini hakikatnya adalah bagi hasil dari modal yang dia setorkan. Bisa dipahami ya? Pertama. Yang kedua,
Yang bersangkutan dipotong gajinya. Lalu saat meninggal diberi santunan, diserahkan potongan itu plus santunan. Kok tahu Pak kalau itu santunan? Itu ditetapkan oleh pemerintah, ada aturannya. Siapa yang meninggal nanti akan dapat santunan. Maka santunan ini halal. Karena negara punya hak untuk memberikan sesuatu kepada rakyat. Sehingga tidak ada sisi riba di situ. Yang ketiga, dana pensiunan diinvestasikan ke unit usaha yang lain. Tapi unit usaha ini berbau riba. Misalnya diinvestasikan ke misalnya ke obligasi, surat utang ya, atau ke sukuk ribawi, karena ada sukuk ribawi dan ada sukuk yang syar'i. Ini ke sukuk ribawi. Lalu dari situ mendapatkan bagi hasil. Maka bagi hasil ini terlarang untuk diambil. Karena dikembangkan di unit usaha riba. Berbeda kalau dikembangkan di unit usaha yang mubah. Misalnya dimasukkan di saham perusahaan manufaktur atau saham perusahaan apalagi? Saham perusahaan otomotif. Mubah ya. Lalu dari situ dia dapat untung. Maka saat dapat untung, kemudian ada bagi hasil, nanti pihak pemilik saham tadi berhak untuk mendapatkan bagi hasil. Diserahkan pada saat dia keluar dari perusahaan. Baik. Nah yang kami tahu JHT seperti yang tadi disampaikan itu diinvestasikan untuk unit surat berharga yang statusnya utang. Bahkan itu ada aturannya. Jadi peraturan penyaluran dana pensiunan ketenagakerjaan sekian persen harus diobligasi. Yang paling besar obligasi. Nah, karena yang paling besar obligasi, maka kami sarankan jika Anda ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan, lalu setelah Anda pensiun dikasih dana potongan plus hasil pengembangan, kami sarankan hasil pengembangannya digunakan untuk fasum, tidak dipakai untuk pribadi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. InsyaAllah masih Ustaz ya? Masih siap. Jamaahnya kayaknya masih siap bapak-bapak sekalian, ibu-ibu. Udah ngantuk? Belum ya? Siap. MC-nya kayaknya udah ngantuk nih ya. Coba ditanya dulu, Bapak mau tidur sini atau yang benar bisa pulang duluan Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Mohon izin, saya penjual es cendol Ustaz atau dawet. Setiap hari saya membuat cendol untuk dijual, terkadang cendol yang saya buat tidak habis di hari itu. Apakah cendol yang belum terjual tersebut boleh dijual di esok harinya Ustaz? Berdasarkan eksperimen bahwa cendol yang saya buat masih layak untuk dikonsumsi besok hari. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita menjadi merchant online seperti food itu Ustaz? Apakah diperbolehkan? Jazakumullah khair Ustaz. Baik. Intinya kalau produk Anda tidak cacat, insya Allah sah-sah saja dijual di hari yang berbeda. Sehingga Anda bikin cendol hari ini nggak habis, dijual besok. Cacat nggak? Kayaknya cacat Pak. Kalau cacat ya jangan dijual. Kecuali Anda jual dengan harga cacat. Maka Anda tulisi cendol H-1, cendol H+1. Sehingga dari situ konsumen tahu harga kemarin beda dengan harga hari ini. Itu kalau misalnya ada yang berbeda. Anda sebagai ahli dalam cendol tentu akan paham ini kira-kira cacat atau tidak. Tapi kalau tadi Anda tegaskan masih layak konsumsi. Nah, layak itu kan ada ukurannya ya. Layak menurut lidah A beda dengan layak menurut lidahnya B. Sekiranya Anda yakin ini tidak rusak, layak konsumsi, kalaupun dijual tidak meracuni dan tidak membuat orang jadi sakit perut, insya Allah silahkan dijual.
Kalau bergabung di merchant-merchant online ya, seperti Aneka Food itu, insya Allah tidak masalah. Karena kita boleh menjual offline, sebagaimana kita juga boleh menjual online. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, Ustaz, bagaimana dalam muamalah di dalam rumah tangga? Apakah boleh ada untung rugi Ustaz? Yang saya dapatkan misalnya dari suami sekian, saya akan berikan kepada suami sekian juga gitu. Dalam pelayanan, kalau mau lebihi ya kasih tambahan gitu Ustaz. Biar nggak ngantuk, ini bagus pertanyaannya, silakan Ustaz. Ada yang tahu nggak suaminya yang mana? Masya Allah. Baik. Dalam rumah tangga itu kan ada hak dan kewajiban. Ini penting ya. Berawal dari pemahaman hak dan kewajiban. Suami punya hak dan kewajiban, istri juga punya hak dan kewajiban. Pertanyaannya, jika suami tidak menunaikan kewajiban, apakah istri boleh tidak menunaikan kewajiban? Enggak. Hah? Enggak boleh Ustaz. Boleh atau tidak? Enggak. Enggak boleh. Sehingga istri tetap menunaikan kewajiban, tapi suami saya tidak menunaikan kewajiban, itu urusan dia. Dia yang dosa. Sebagaimana pula sebaliknya, istri tidak menunaikan kewajiban. Apakah suami boleh tidak menunaikan kewajiban? Memang ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Baik. Sehingga misalnya istri nusyuz, maka suami berhak untuk tidak ngasih nafkah ke dia. Intinya berkaitan dengan masalah rumah tangga, itu kaitannya dengan hak dan kewajiban, bukan untung rugi. Sehingga yang benar dalam rumah tangga gimana? Suami belajar hak suami, belajar kewajiban suami, istri belajar kewajiban istri. Lalu masing-masing laksanakan sesuai dengan posisinya. Jika demikian dilakukan, maka tidak akan mungkin terjadi saling nuntut. Kenapa? Karena masing-masing bertanggung jawab atas tugasnya. Saya sebagai istri, saya diwajibkan oleh Allah seperti ini, baik saya laksanakan. Saya sebagai suami, saya diwajibkan oleh Allah seperti ini, baik saya laksanakan. Sehingga laksanakan semampunya di masing-masing posisi. Nah, jangan sampai ya, misalnya ibu-ibu punya prinsip, abang pulang bawa uang disayang, pulang nggak bawa uang ditendang. Hah? Ditendang Ustaz. Ditendang. Nuansa layanan berbeda gara-gara masalah suami ngasih atau tidak. Ini jelas nggak benar, karena kalau seperti ini yang terjadi, Anda jadinya akan saling menuntut, dan rumah tangga kalau sudah saling menuntut, nilai kebahagiaan bisa jadi dicabut oleh Allah. Sehingga buat rumah tangga tidak saling menuntut, tapi saling memberi, semangatnya memberi bukan semangatnya mengambil. Karena nuntut itu terjadi ketika semangatnya ngambil. Kenapa rakyat dengan pemerintah sering gak akur? Karena saling nuntut. Rakyat nuntut pemerintah, pemerintah nuntut rakyat. Sudah gak akur itu negara. Tapi kalau semuanya punya semangat, apa yang bisa saya berikan? Pemerintah semangat memberi, rakyat semangat memberi, insya Allah tidak akan saling nuntut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan. Kita lanjut untuk pembacaan pertanyaan selanjutnya. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal Amin. alamin. Walakum bimithlin. Saya wanita dan 2 adik laki-laki. Ketika ayah kami meninggal, seluruh harta warisannya dijadikan deposit oleh ibu. Salah satu adik saya atas persetujuan ibu menggunakan harta tersebut untuk berinvestasi saham yang akhirnya ludes tidak tersisa. Bolehkah saya meminta hak waris saya walaupun sudah tidak tersisa? Niat saya agar di hari akhir ibu dan adik saya tidak terbebani dosa atau kesalahan tersebut. Saya berusaha ikhlas, namun tetap berharap mereka tahu letak kesalahan mereka dan meminta maaf. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Baik. Karena ini adalah warisan, maka ketiga anaknya semuanya berhak dapat warisan. Ibu dapat 1/8, sisanya 7/8 untuk anak.
Di situ perempuan 2 laki-laki ya. 2 adiknya kan laki-laki. Dua laki-laki adik. Berarti dibagi 5, 7/8 bagi 5, berarti 7/40. Maka masing-masing anak laki-laki dapat 14/40, anak perempuan dapat 7/40. Sudah? Berapa persen Pak? Tinggal kalikan aja 100%, udah selesai ya. 14/40 kali 100%. Pakai kalkulator aja ya, nggak usah pakai ini itu. Ketemu angka, itulah hak Anda. Anda punya hak 7/40 kali 100%. Nah, ketika warisan itu ludes, maka adik Anda yang membuat warisan itu habis, dia berutang senilai tadi. Misalnya kalau warisannya 40M, berarti Anda punya 7M. Udah, ludes, dia utang 7M kepada Anda. Pak, tapi saya kasihan nih Pak, nanti kalau dituntut di akhirat gimana? Ya Anda relakan di dunia. Kalau Anda relakan di dunia, maka nanti dia tidak lagi dituntut di akhirat. Wallahu a'lam. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kita pertanyaan selanjutnya, Ustadz, ana izin bertanya. Jadi ana mau mengambil rumah subsidi dengan akad KPR dengan cicilan flat, namun ada 2 opsi bank, yaitu konvensional dan syariah. Dan yang syariah akadnya murabahah, namun ada denda dari bank dan biaya asuransi. Pertanyaannya, apakah itu riba dan apakah ana bisa lanjut atau tidak akadnya Ustaz? Syukran. Masya Allah ya. Nah ini kadang dilema juga ya. Karena pengen punya rumah, apalagi ini kan rumah subsidi ya. Sebenarnya rumah subsidi itu yang disubsidi adalah bunganya. Bunganya yang disubsidi. Normalnya sekian, tapi karena ini disubsidi oleh pemerintah, pemerintah menurunkan bunga itu, dan itulah jadi nilai subsidi yang diberikan. Nah selanjutnya, memang terkadang ada sebagian bank syariah yang sudah bisa menyesuaikan diri, sehingga diminta seperti ini dia bisa. Dan ada juga bank syariah yang belum bisa menyesuaikan diri. Andaikan Anda bisa milih bank syariah yang bisa menyesuaikan, biasanya begini, ada kumpulan beberapa konsumen, lalu bareng-bareng mengajukan penawaran ke bank, kami minta bagaimana kalau akadnya seperti ini, klausul-klausul kayak gini dihilangkan. Jika mereka setuju, alhamdulillah. Karena biasanya bank juga melihat pasar. Kalau pasarnya bagus, setuju. Kalau pasarnya cuma 1 orang, ya udah, kamu ikuti aturan saya. Bukan kami ngikuti aturan kamu. Karena pasar cuma 1 nggak potensial. Tapi kalau banyak, Pak, saya punya teman 1 jamaah masjid, semuanya pingin beli rumah ini. Nanti ada 100 unit yang mau kami beli. Nah banknya kan mungkin pertimbangan, 100 orang ya, 100 ya, mungkin dia akan mempertimbangkan. Baik, kami ikuti saran Anda. Itu kalau pasarnya kuat. Makanya teman-teman di properti itu membuat asosiasi, tujuannya adalah untuk penguatan tadi. Karena kalau pasarnya kuat, maka insya Allah kita bisa mengajukan penawaran ke bank yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Taib Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana dengan sistem sewa rumah selama setahun namun dibayarkan per bulan Ustaz? Namun terjadi sering telat bayar 2-3 bulan. Apakah boleh dipersilahkan mencari tempat baru dan tunggakannya kita ikhlaskan saja atau seperti apa Ustaz? Dan terkait biaya perbaikan saat sewa itu ditanggung siapa sebenarnya Ustaz? Apakah penyewa atau pemilik rumah? Syukran Ustaz. Nah, mengenai teknis pembayaran ini sebenarnya kembali kepada kesepakatan. Cuman karena tadi yang bersangkutan sudah sering melanggar, telat 2 bulan sampai 3 bulan dan Anda tidak ridho, maka boleh saja Anda menyampaikan kepada penyewa, mohon maaf sampai di sini saja karena Bapak sering telat. Boleh ya. Tapi kalau Anda ridho, udahlah Pak, enggak apa-apa, kasihan orang ini karena mungkin beli lagi butuh sehingga sulit untuk bayar kontrakan, insya Allah menjadi tambahan nilai pahala
bagi yang punya rumah. Selanjutnya, apa tadi yang terakhir? Perbaikan rumah. Baik, biaya perbaikan itu siapa yang nanggung? Biaya perbaikan pada asalnya tergantung dari urf yang berlaku di masyarakat. Yang saya tahu begini Pak, jika unit yang disewa itu benda bergerak, mobil, motor, bis atau kendaraan yang lain, maka yang nanggung resiko penyewa. Misalnya nyewa mobil kecelakaan, resiko ditanggung siapa? Penyewa. Rental enggak nanggung. Yang kedua, jika benda yang disewa itu benda yang diam, rumah, terus apa lagi? Kos-kosan dan seterusnya, maka untuk renovasi mayor, renovasi yang besar itu tanggung jawab pemilik. Tapi yang renovasi minor, misalnya apa? Saklar rusak, kran rusak, itu tanggung jawab penyewa. Ya meskipun seperti ini kembali ke orang. Hotel itu kerusakan apapun tanggung jawab hotel. Kran rusak, apa rusak, hotel itu yang nanggung. Sehingga konsumen hotel nol tanggung jawab kecuali kalau dia ngerusak. Tapi kalau itu rusak karena penggunaan normal, maka yang nanggung hotel. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Apakah hukum trading Ustaz? Dan trading seperti apa yang diperbolehkan? Syukran Ustaz. Trading kan dagang Mas. Mau dagang cilok atau dagang bakso, hukumnya mubah ya. Tapi kalau yang Anda maksud adalah trading saham atau trading forex, ambillah pelajaran dari contoh warisan tadi. Warisan bapaknya habis gara-gara apa? Apa enggak kapok udah kayak gitu. Dan kasusnya banyak sekali. Apalagi belakangan ya, kripto itu, Masya Allah. Saya pernah tanya sama Ustadz Irwandi, bagaimana kondisi kripto di Indonesia. Ada 1, sekian triliun uang Indonesia hilang karena kripto. Hilang karena kripto Pak. Lari kemana itu duitnya Pak? Ya enggak tahu. Dia mungkin beli saat masih mahal, kayaknya grafiknya naik, begitu dibeli turun, hilang duitnya kan. Nah hilang kan kompensasinya nggak ada. Begitu turun ya sudah, kamu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kripto juga nggak bisa dicairkan. Misalnya kripto dicairkan jadi apa? Jadi benda cair. Sehingga transaksi seperti ini aslinya adalah seperti investasi uang. Masukin uang, dapat uang, dan nggak jelas ini nanti naik atau turun. Oleh karena itu, ya sangat tidak kita rekomendasikan ya. Untuk model trading saham, trading kripto, kemudian forex dan seterusnya. Kalau forex itu jelas judi. Kami pernah ngundang praktisi forex pas waktu pandemi dulu lewat online. Jadi beliau bercerita sebelum beliau itu sudah bermain forex sebelum ada HP. Sehingga dulu pakai telepon duduk itu. Ada orang beli ini, saya mau DO, istilahnya DO ya. Saya mau DO ini sekian, DO sekian. Karena dia di bandarnya. Nah, beliau cerita forex itu adalah siapa lawan siapa. Ini pakai uang yen, ini dolar Singapura diadu. Mana yang lebih kuat? Yen, nah, dolar kalah. Selisih uang sekian masuk ke situ. Nanti siapa lagi? Siapa main lawan siapa? Ini judi. Bukan jual beli uang. Karena dia tidak menggunakan uang real. Itu cuman indeks mata uang yang fluktuatif tadi dengan variabel yang enggak jelas. Kadang gara-gara berita tertentu tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Terus orang masang taruhan, saya sekian, saya sekian. Ini adalah praktek judi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan jawaban yang diberikan Ustaz. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ustaz, saya punya buku antum tentang tafsir sholat. Bolehkah saya memfotokopi dan memperbanyak sebagian halaman tertentu untuk dibagikan ke jamaah di rumah saya
untuk menambah pengetahuan ilmu mereka tentang sholat. Mereka kebanyakan belum banyak mengenal sunnah dan ilmunya masih berdasarkan katanya-katanya. Syukran Ustaz. Masya Allah, silahkan ya, sebagian halaman ya. Tapi kalau bukunya yang di copy ya nggak boleh. Kalau bukunya langsung ke ANB Store nih Ustaz ya. Ada beberapa penjual di online itu harganya di bawah HPP kami. Itu kan nggak mungkin kulak di tempat kita kan, karena harganya di bawah harga kulak kita. Ini nggak mungkin, ini pasti fotokopi. Nah, jadi harganya murah sekali. Taib. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, semoga Allah Ta'ala melindungi dan merahmati Ustadz dan jamaah yang hadir di masjid ini. Amin. Amin. Ustadz, jika kita bertransaksi jual beli emas di toko yang sama, apakah kita harus menerima uang hasil penjualan emas dulu, baru kemudian membeli emas yang baru? Atau cukup dengan mencapai kesepakatan harga emas yang dijual berapa, kemudian langsung membeli emas yang baru? Saat ada kekurangan atau kelebihan dari harga emas yang dibeli, akan dibayar atau diterima secara tunai oleh pembeli. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik. Alat bayar yang berlaku itu ada apa saja Pak? Uang, Emas, cek bisa ya, giro dan seterusnya. Andaikan toko ini bisa menerbitkan cek, ya, emas Bapak misalnya saya datang jual emas, lalu dihargai emas Bapak nilainya 5 juta, dia ngambil cek ditulisi 5 juta, serahkan ke saya. Baik. Setelah itu saya pakai beli emas di tempat itu, pakai cek tadi. Kalau seperti ini boleh, karena cek ini alat bayar. Oh Pak, di tempat kami nggak ada cek Pak. Ya kalau gitu transfer. Wah kita juga kesulitan Pak kalau transfer. Ya sudah, uang tunai. Nggak ada Pak uang tunai. Masa toko emas nggak ada uang tunai. Baik, intinya ada emas, ada alat tukar lawannya. Sehingga yang tadi harga emas Bapak 5 juta, save di angka virtual di dalam benak kita 5 juta. Nah, sekarang kamu cari emas yang lain. Ini harganya 7 juta, kurang 2 juta bayar. Ya enggak boleh kayak gitu. Ini enggak ada bedanya tukar emas dengan emas, yang ada tambahannya. Enggak boleh. Sehingga fisik uang atau alat tukar yang lain harus ada agar yadan biyadin, dilakukan dari tangan ke tangan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, bulan ini saya jatuh zakat atau mengeluarkan zakat harta saya, dan saya ada tabungan haji sebesar 34 juta dengan rincian 25 juta sudah dipotong untuk nomor antrian atau nomor porsi, dan tersisa 9 juta di buku tabungan haji. Tapi uang tersebut tidak bisa diambil sampai kita berangkat haji atau meninggal. Pertanyaannya, apakah uang tersebut ikut dihitung zakatnya juga keseluruhan 34 juta tadi, atau hanya 9 jutanya saja, atau tidak ikut dihitung semua zakatnya Ustaz? Syukran. Nah, yang benar, ketika Anda sudah tidak bisa lagi memanfaatkan, diambil nggak bisa, digunakan transfer nggak bisa, maka berarti bukan uang Anda. Dan memang secara aturan begitu. 25 juta bukan lagi uang Anda. Demikian pula tambahannya, kalau Anda salah transfer masuk ke situ nggak bisa diambil. Oleh karena itu dalam hal ini tidak wajib dizakati. Sehingga Anda tidak wajib mengeluarkan zakat untuk tabungan haji walaupun nominalnya di atas nisab. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana cara mengira-ngira persennya modal awal dari istri? 1 tahun kemudian suami baru ikut kerja bareng dan ditambahi modalnya dari suami Ustaz. Cara ngira-ngira. Wah, ini ahli ekonomi yang pintar, bukan saya. Ya, intinya gini ya, kalau Anda punya usaha sudah jalan, lalu ada orang lain mau gabung, maka sebelum gabung ditetapkan dulu nilai bisnis yang sudah jalan ini berapa. Ada nilai valuasi kan.
Misalnya angka valuasinya, anggaplah setelah Anda ngundang tim appraisal, dihitung nilainya misalnya 300 juta. Baik, ada pemodal baru mau gabung, ngasih 300 juta. Nah, berarti kan sekarang ketahuan. Berarti satu unit usaha ini 50% milik Anda, 50% milik orang baru. Meskipun bisa jadi Anda saat memulai usaha tadi, modal Anda cuma 100. Modal 100 sampai 1 tahun, setelah divaluasi nilainya jadi 300. Karena kan valuasi melibatkan banyak ya. Bisa brand, terus apa lagi? Bisa SOP yang sudah jadi, dan aneka perkembangan yang ada. Dari modal 100 sekarang nilai valuasi jadi 300. Nah, setelah ketahuan orang masuk dengan duit 300, maka sekarang masing-masing punya 50%. Nah, masalah teknisnya saya nggak tahu. Itu Anda bisa tanya tukang taksir ya, appraisal. Taib, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, ana seorang pedagang lampu bohlam. Terkadang ada yang cepat putus, ada juga yang awet. Setiap transaksi penjualan saya sering mengucapkan semoga awet supaya nggak putus Ustaz, dan bermanfaat, bahkan sampai puluhan kali. Apakah diperbolehkan Ustaz pernyataan tersebut atau doa tersebut, atau ada saran yang lain Ustaz? Jazakumullah khair. Ya, sah-sah saja ya. Anda doakan semoga awet, ya Allah jadikan lampu ini awet misalnya. Boleh-boleh saja. Dan berdoa diulang-ulang itu hukumnya boleh. Misalnya dokter setelah ngobati pasien terus didoakan semoga nggak sembuh-sembuh. Besok balik lagi ke sini ya Pak. Karena kalau Bapak sembuh konsumen saya habis Pak. Tinggal Bapak sendirian. Baik. Dokter mendoakan apa? Semoga lekas sembuh. Semoga Bapak cepat sembuh. Semoga setelah sembuh tidak datang lagi penyakitnya. Apakah dalam posisi itu dokter takut kehilangan pasien? Tidak. Sehingga dalam hal ini boleh orang yang memberikan layanan sekaligus memberikan doa kepada yang bersangkutan. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. walakum bimithlin. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang yang sudah menuntut ilmu tapi bila berhutang sering lalai Ustadz? Apakah kita diperbolehkan untuk menagih sesuai kesepakatan? Apakah benar bahwa hal tersebut yaitu menagih akan membantu saudara kita yang berhutang tersebut selamat dari neraka Ustadz? Syukran Ustadz. Ya, berarti ilmu utangnya belum sampai. Mungkin sudah tahu tapi belum diamalkan. Namanya orang kalau sudah tahu ilmu kan tetap berbuat maksiat ya. Dan kita punya kewajiban untuk apa? Saling mengingatkan. Intinya boleh-boleh saja Anda menagih. Anda boleh untuk menagih. Nah, apakah benar menagih ini menyelamatkan dia dari ancaman akhirat? Jawabannya tergantung posisi hati Anda. Kalau Anda belum ridho, tagih. Saya masih butuh uang itu, saya akan tagih uang itu, silakan tagih. Ketika Anda belum ridho. Tapi kalau Anda sudah ridho, nggak usah tagih. Semoga jadi sedekah rahasia. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, izin bertanya, saya seorang akhwat yang saat ini bekerja sebagai karyawan di bagian finance, perusahaan yang bergerak di bidang ekspor dan impor. Dalam pekerjaan saya menghandle transaksi hutang bank untuk operasional perusahaan dan juga transaksi melakukan pertukaran mata uang asing dengan bank. Untuk kegiatan operasional perusahaan yang berhubungan dengan manajemen risiko, apakah transaksi ini diperbolehkan Ustadz? Barakallahu fikum. Apakah transaksi yang terakhir itu manajemen risiko? Iya. Itu maksudnya tentang apa itu? Beliau kegiatan operasional perusahaan yang berhubungan dengan manajemen, kayak risk management gitu mungkin Ustaz, di perusahaan tersebut. Hedging. Beliau membeli mata uang asing
dengan transaksi hedging. Gitu? Mungkin Ustaz. Enggak clear. Baik, kita ganti yang lain aja ya. Insyaallah. Ya, Mohon maaf kepada akhwat yang bertanya. Selanjutnya, bagaimana hukumnya bila kita umroh tapi sistemnya dicicil, Ustaz? Kekurangannya tapi kita boleh ibadah umroh duluan. Itu kan sama aja dengan hutang, bukan? Bagaimana hukumnya, Ustaz, tentang hal ini? Itu kan sama dengan utang bukan, gitu kan. Oh iya benar. Mungkin cara bacanya kayak gitu. Itu sama dengan hutang bukan? Iya. Baik. Ya memang hutang. Dan akad jasa boleh hutang. Banyak sekali misalnya. Anda bayar SPP anak itu belajar dulu atau SPP dulu? Yang jujur. Ada yang sampai lulus baru bayar. Misalnya dia masuk bayar uang gedung, sudah ya, uang pangkal, terus belajar SPP tiap bulan. Anaknya sudah belajar 6 bulan, mau terima rapot akhir semester, baru dilunasi. Berarti kan dia terima jasa dulu sebelum bayar. Umroh juga sama, bisa saja uangnya dibayar depan, baru dia terima jasa. Atau sebaliknya, dia terima jasa, baru bayar. Yang penting jangan sampai dilunasi saat tawaf. Kurangnya berapa saya kemarin? Pas tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah, transfer. Ya, ini ganggu ibadahnya. Sehingga boleh ya kalau misalnya pelunasannya dilakukan pasca umroh. Wallahu a'lam. Taib, pertanyaan selanjutnya Ustadz, jazakumullah khairan atas jawaban yang disampaikan sebelumnya. Silakan minum dulu Ustaz. Minum dulu. Saya memiliki emas simpanan sebanyak 120 gram yang bervariasi dari 70% hingga 99,99% karat atau 17 sampai 23 karat. Yang insya Allah Desember ini sudah masuk haul. Setelah kami hitung untuk persamaan menjadi 24 karat, beratnya masih di atas 85 gram sehingga masuk nisab. Pertanyaannya, apakah zakatnya 2,5% dikalikan total gram emas tersebut atau selisihnya dari 85 gram tersebut, Ustadz? Apakah zakat emas tersebut boleh saya berikan ke suami saya yang saat ini masih memiliki utang KPR rumah, utang cicilan, mobil dan lain-lain? Masya Allah. Yang ketiga, bolehkah zakat tersebut saya berikan ke kerabat kami yang tidak mampu? Dan terakhir, jika saya niatkan untuk bagi-bagi emas tersebut ke anak-anak sebagai hadiah sehingga total emas kurang dari nisab di bulan Desember ini, apakah saya masih kena kewajiban zakat? Syukran Ustaz. Masya Allah. Baik. Ada 2 metode ya yang bisa digunakan untuk ngitung zakat emas tadi. Metode beliau, cara beliau sudah benar ya. Jadi yang 17 karat, mulai dari fine gold yang 99 ya, 24 karat. Nanti dihitung, misalnya 20 karat. Bapak punya emas 50 gram, 20 karat. Berarti ngitungnya, realnya kalau dikonversi ke 24, 20 dibagi 24 kali 50. Berapa itu? Hah? 20 dibagi 24 kali 50. Udah? Jadinya berapa? 41,6. Sehingga yang 50 gram tadi hakikatnya 41,6 karat. 41,6 gram. Jika dihitung 24 karat. Emas 18 karat. Sebanyak 100 gram. Berarti 18 bagi 24 kali 100. Berapa Pak? 75 gram. Baik, akumulasi 24 karat itu kalau mencapai 85 gram ke atas berarti nisab, wajib zakat. Nah, sekarang bayar zakatnya gimana? Boleh pakai total 24 karat. Setelah Anda konversi tadi, akumulasinya anggaplah 90 gram.
Maka Anda zakati 2,5% dari 90 gram. Berapa berarti Mas? 2,5% dari 90. 2,25 gram emas. Udah ya? Ketemu 2,25 gram emas. Ini 24 karat. Ini kalau diuangkan berapa? Nah, itulah bayar zakat. Nilai itu yang Anda bayarkan. Bisa dipahami ya? Atau metode yang kedua, emasnya Anda biarkan dalam posisi karat-karatnya. Ya. Sehingga yang 18 karat harganya berapa? Tulis sekian. Yang 20 karat harganya sekian. Ketemu angka total uangnya. Nah, total uangnya ini kalau dibuat 24 karat, sekarang 85 gram, 24 karat itu berapa? Anggaplah 150. Anda punya uang senilai 160. Emasnya itu kalau diuangkan jadi 160 juta. Maka keluarkan 2,5% dari 160 juta. Nanti hasilnya sama seperti yang di depan. Bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya, boleh enggak suami menerima zakat dari istrinya? Boleh. Dengan syarat suaminya miskin. Lah kalau suaminya bisa ngasih hadiah emas ke istrinya, masa miskin? Emas itu kan dari suaminya kan? Pemberian dari suaminya. Maka sebenarnya suami Anda tidak miskin. Cuman banyak utang gitu aja. Dan utang itu pun untuk Anda ya, beli rumah kan untuk istrinya kan. Apa istrinya tinggal di luar? Beli mobil, yang menikmati siapa? Keluarga. Kemudian boleh nggak untuk kerabat yang nggak mampu? Boleh. Dan bahkan nilainya lebih besar karena ada nilai apa? Ada nilai silaturahmi. Selanjutnya apa tadi yang terakhir? Bagi emas ke anak. Dibagi emas ke anak. Jadi ini bulan Desember mau bayar zakat, terus Anda bagi-bagikan. Kalau niatnya ingin lari dari zakat, maka tetap kena. Biar nggak wajib dizakati, kasih. Januari diminta. Masya Allah. Ini ngakali ya. Sehingga kalau niatnya ingin lari dari zakat, tetap kena. Tapi kalau niatnya memang saya punya niat untuk ngasih, ya silakan Anda kasih. Nah, ketika Anda kasihkan berarti sudah pindah hak milik, maka ketika di bawah nisab tidak wajib dizakati. Sebagai saran saja, bulan ini Anda tetap zakati, Desember ini, setelah itu kasihkan ke anak. Insya Allah aman. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban dan solusi yang disampaikan. Insya Allah kita baca 3 pertanyaan terakhir Ustaz. Masih banyak. Oke, korting jadi 2 Ustaz. 2 pertanyaan terakhir. Ya. Sekarang jam 8:05 Ustaz. 7. Masya Allah. Baik. Lanjut Bang. Lanjut siap. 30 pertanyaan terakhir berarti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan izin bertanya, ana bekerja di perusahaan yang ownernya beragama Nasrani Ustaz. Ketika sholat Jumat harus diganti dengan sholat zuhur, dikarenakan pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan. Apakah ana berdosa dan apakah gaji yang ana dapat halal Ustaz? Syukran barakallahu fikum. Itu selalu atau sesekali? Mungkin ada yang bertanya di sini, ada orangnya mau dijawab? Selalu atau hanya sekali-sekali? Kalau sesekali tidak masalah ya. Tapi kalau selalu, maka selamanya Anda nggak pernah Jumatan. Nah itu bahaya. Jual beli saja suruh ninggalin untuk apa? Jumatan. Kerja juga sama, tinggalin untuk Jumatan. Tapi kalau ada hal tertentu yang itu sifatnya sesekali, dan Anda tidak mungkin meninggalkan itu, insya Allah ditoleransi. Seperti satpam ya. Itu kan shift nanti ya. Kadang dia Jumatan, kadang dia enggak Jumatan, tapi gantian dengan temannya. Yang jaga palang kereta. Palang kereta enggak boleh ditinggal, Jumatan dulu. Ditutup. Tinggal Jumatan. Nah, daripada bahaya kan mending ditutup. Apa yang akan terjadi kalau palang ditutup tinggal Jumatan?
Baik. Sehingga dalam posisi ini dia nggak mungkin meninggalkannya. Maka boleh, tapi harus gantian. Kadang Jumat ini dia Jumatan, Jumat pekan orang lain dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana hukum jual beli di pinggir jalan atau di trotoar Ustaz? Ini mungkin yang bertanya sebagai penjual, apakah mengganggu fasilitas umum atau seperti apa Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, ini perlu melihat aturan yang berlaku. Pertama, kalau memang pemerintah mengizinkan dan masyarakat juga tahu kalau ini program pemerintah seperti Car Free Day ya. Itu nggak cuma di pinggir trotoar, di tengah jalan malahan. Tapi sudah baku hari ini jam sekian sampai jam sekian jalan ini ditutup dan di situ ada pasar. Insya Allah tidak masalah. Yang kedua, jika masyarakat menganggap ini ganggu, karena aslinya ini nggak boleh. Masyarakat paham ini mengganggu dan nggak boleh, maka transaksi di tempat seperti ini maksiat karena dia telah mendolimi orang lain. Nah, yang pertama tadi boleh, dan ini pernah disinggung oleh Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni, dan pernah saya kutip dalam buku yang saya tulis judulnya Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya ya. Itu ada pembahasan jual beli di trotoar. Ibnu Qudamah beralasan sudah menjadi budaya kaum muslimin antara Mekah, Masjidil Haram dengan hotel, tempat-tempat kediaman. Dulu kan ada banyak kediaman, tapi bentuknya bangunan-bangunan kuno. Itu kanan kirinya penuh dengan penjual. Disaksikan baik orang awamnya maupun ulamanya. Sehingga mereka tahu, dan bahkan kadang syekh juga ikut beli di situ. Mungkin masa silam ya, kalau sekarang ya enggak ya. Terus gimana itu Pak? Ya jadi hal yang lumrah. Karena semua orang sepakat di tempat ini jualan tidak disebut ganggu. Bahkan kadang jamaah umrah itu nyari, mana sih biasanya ada gelar-gelar itu yang murah-murah. Asyra real, bekas semuanya. Kadang malah jamaah nyari. Mereka merasa senang dengan adanya pasar yang murah. Di jalan Adjiyat itu kan Masya Allah ya. Kalau sudah habis asar itu atau habis subuh, pagelaran dimulai. Dan sebagian jamaah justru malah menyukai suasana seperti itu karena mereka bisa beli dengan harga murah. Ya intinya masyarakat menganggap itu ganggu atau tidak. Sama seperti walimah. Saya kira kalau di Jakarta kan nggak ada ya walimah nyegat jalan. Nggak ada satu. Nggak ada satu. Sebagian daerah misalnya di kawasan Menteng, walimah nyegat jalan ada nggak? Nggak ada. Kalau di kampung, di daerah biasa, walimah jalan ditutup, itu biasa. Sehingga dalam hal ini kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir. Bagaimana hukum jual beli kucing Ustaz? Karena beberapa ulama ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Pada saat sekarang ini banyak juga kaum muslimin yang jual beli kucing. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pemahaman yang sudah lama bertahan di teman-teman yang sudah ngaji, jual beli kucing itu haram. Sehingga kalau ada pendapat yang baru rasanya asing. Saya sendiri pernah menyampaikan jumhur ulama membolehkan, yang melarang mazhab Hambali. Kalau menurut ulama mazhab Hambali, jual beli kucing nggak boleh. Nah itu pun dipermasalahkan dong. Kata Ustadz kok boleh, aneh ini. Lah memang kenapa? Karena di sini ada khilaf di antara para ulama. Kalaupun ada hadis, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is sinnaur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sinnaur. Sinnaur ini ada yang memahami kucing hutan, bukan kucing rumahan. Sehingga beda konteks antara kucing hutan dengan kucing jinak. Kenapa kucing hutan nggak boleh ditransaksikan? Karena dia liar. Liar ditransaksikan kan goror jadinya. Maka jual beli hewan liar. Saya jual burung yang terbang.
harganya 5.000 misalnya. Bayar 5.000, ambil sendiri. Ini jadinya jual beli apa? Gharar. Nah, ini yang menjadi alasan jumhur kenapa jual beli kucing yang jinak, yang dikurung, yang bisa ditangkap dengan tangan, ini statusnya mubah. Karena yang dilarang jual beli kucing liar. Meskipun ulama mazhab Hambali mengatakan sama kucing ini dan kucing itu. Pokoknya semua kucing nggak boleh ditransaksikan. Wallahu alam, kalau misalnya Anda lebih sepakat dengan pendapat satu atau pendapat dua, masing-masing boleh melaksanakan sesuai dengan konsekuensi pendapat yang dia ambil. Wallahu alam. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Ini enaknya diapain ini? Tadi sebenarnya udah set. Ya? Cukup mungkin. Cukup aja ya. Siap. Nanti kalau mau hadiah silakan sampaikan ke panitia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ikhwah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.